Tapi ini power steering kan? Power steering. Oke, kirain steering by power. Mumpung kosong gas dulu dikit deh. Buset. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue ngebajak mobil yang nggak mobil tua-tua amat sih, tapi cukup tua. Jadi di samping gue ini ada yang namanya Seviro. Seviro kan? Nama aslimu Seviro kan? Seviro. 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 Seviro ini dulu pakai Seviro ceritanya. Mungkin karena papanya suka pakai Seviro, jadi dikasih nama anaknya Seviro. Dan gue berada di dalam mobil, biar orangnya aja deh ngasih tahu. Ini mobil apa sih, Cah? Ini Jeep CJ7. CJ7. Tahun berapa nih mobil? Tahun 86. Tahun 86. Gue gila. Gue belum lahir, guys. Jadi mobil ini gue belum lahir, udah ada ya. Ini ngomongin soal CJ7 nih, Chef. Dulu nih almarhum papa nih suka banget sama mobil ini. Jadi nyetir ini kayak jadi sedikit terimain lagi. Dulu aku pernah disetirin sama papa naik mobil ini. Oh, kenangan berarti. Kenangan. Tapi ini four wheel, masih four wheel. Four wheel. Four wheel. Kalau gitu kita mulai tanya-tanya dikit ya. Tapi guys, buat kalian yang belum tahu, Seviro ini dulu nih murid gua nih. Salah satu murid gua belajar drifting. Tahun berapa ya? 2013 ya? 2013. 2013, 2012, 2013 lah ya. Pokoknya waktu itu pertama kalinya masukin drifting lah ke Surabaya lah, memperkenalkan drifting. Dan Seviro ini merupakan orang yang pertama ikutan drifting dari Surabaya ya. Iya. Salah satu pionirnya lah. Ceritain mobil ini dikit dong, Jeff. Kenapa CJ7? Kenapa Jeep CJ7? Ya, kenapa kok CJ7? Iya. Kok nggak Cherokee? Nah, itu yang lebih banyak orang tanya gitu sih. Oh, orang lebih banyak nanya kenapa CJ7, kenapa nggak Cherokee gitu ya? Oke. Ya, betulnya sih pengen punya City Slicker. Oke, City Slicker itu jenis modifikasi nih? Ya, gaya modifikasi. Gaya modifikasi, oke. Jadi buat yang nggak tahu, City Slicker ini gaya modifikasi dari mobil-mobil Jeep lah ya? Mobil Jeep yang biasa tampilan kota-kota lah. Pokoknya untuk yang di jalanan aspal lah ya? Jalanan aspal. Oh, oke. Terus? Nah, pilihannya sih emang ada Cherokee sama CJ7. Jadi waktu sebelum ngambil mobil ini ada pilihan Cherokee juga? Ada Cherokee juga. Oke, terus? Dan emang kebanyakan sih saran dari teman-teman si Cherokee. Oh, oke. Ya, coba aku bikin yang bener-bener Jeep gitu. Kalau CJ7 kan tampilannya lebih Jeep. Menurut aku sih lebih Jeep. Lebih Ya, original Jeep lebih kali Jeep ya? lah. Dibandingin Soft-top, ya kan? dibandingin Cherokee. Ya. Oke. Terus. Akhirnya memilih CJ7. Akhirnya pilih CJ7. Oke. Setelah milih Nah. CJ7 nih. Setelah milih CJ7, ternyata kos yang dibutuhin buat restorasi untuk jadi City Slicker lebih banyak. Oh gitu? Lebih banyak, akhirnya lebih banyak Dibandingin dengan Cherokee. Cherokee. Tapi sebelum milih itu udah ngecek dulu atau Udah sih. Ya Udah. emang siap. emang siap untuk Emang siap. ya udah akhirnya mau restorasi si CJ7 ini. Oke. Nah, salah satu pertimbangannya juga dulu aku pernah pakai Wrangler WJ, Mas. Oh, dulunya udah sempat pakai Wrangler WJ. Waktu zaman SMA pernah pakai mobil harian Wrangler WJ. Oh, jadi waktu SMA pakai Wrangler dan habis itu, tapi zaman kuliah kamu pakai sedan ya? Zaman kuliah pakai sedan. Zaman kuliah pakai sedan, sempat pakai Soarer ya? Ya, Ya kan? Sempat pakai Soarer. Pokoknya sedan lah ya, dulu sempat sedan lah ya. Sempat sedan. Jadi akhirnya balik lagi ke Jeep, setelah sedan akhirnya balik lagi ke mobil ini. Atau Nah. sebelumnya ada Jeep lagi?
sebenarnya aku lebih senang Jeep mas daripada sedan. Oh, sebenarnya basicnya lebih senang sama Jeep. Cuman karena waktu itu kan kuliah Surabaya, teman-teman Surabaya semua pada pakai sedan mas. Oh, karena teman-teman pada pakai sedan, akhirnya ganti sedan juga. Sedan juga keracun lah. Keracunin sedan juga akhirnya. Juga, gitu. Jadi SMA Jeep, kuliah sedan, selesai kuliah kuliah, balik Jember, Jeep lagi. Tapi by the way mau tanya nih, kalau ini kan nggak mungkin dipakai buat keluarga kan? Ya. Kalau mobil keluarganya apa deh? Itu dulu deh, kita biar tahu nih. Paling sering Innova. Pakai Innova ya, paling sering. Emang Paling nyaman lah. paling nyaman ya, bener-bener setuju. Karena kalau misalnya kita bicara kita mobil mainan ini buat dipakai sama keluarga banyak tuh kayaknya sulit ya. Nggak mungkin bisa dipakai ya. Nggak mungkin. Capek pasti. Capek pasti. Terus kalau misalnya kita bicara soal modifikasi mobil ini nih, Jeff, yang udah kamu lakukan di mobil ini, ya tadi kalau kamu bilang restorasi tuh apa aja sih? Eksterior sih baru sedikit di restorasi. Baru sedikit. Interior. Kalau interior nih memang back to original. Back to original ya. Sebisa mungkin pakai original. Sebisa mungkin pakai original. Kalau untuk mesinnya sendiri? Mesin. Nah, mayoritas perubahan yang paling banyak sih di mobil ini mesin. Oh, justru paling banyak di mesin ini? Paling banyak di mesin. Kenapa tuh? Kenapa? Ini masih pakai mesin standar mesin atau? Cherokee. Oh, ini mesin Cherokee? Udah mesin Cherokee. Oh. Udah stroker jadi 4.600 cc. Udah stroker 4.600 cc? Stroker 4.600 cc. Wow. Terus kalau kayak gitu ganti mesin, komputernya pakai apa? Piggyback pakai Dastek Unity. Jadi pakai ECU standarnya Cherokee. Ya, pakai piggyback. Lalu pakai piggyback. Ya. Tuningnya di sini juga. Tuningnya Jakarta. Oh, tuningnya di Jakarta justru ya. Oh, oke. Jadi kenceng dong nih mobilnya. Ya, sekencang-kencangnya Jeep ya, segitu-gitu aja lah. Ya tetap lumayan lah ya buat jalan. lumayan buat lah. Kalau ini aku sih jujur dari tadi belum berani ngegas ya. Cobain ya. Baru digas dikit aja tuh udah nariknya udah berasa banget ya. Tapi emang nih mobil ini tuh laki banget ya. Ya, kelihatannya laki banget gitu. Ya emang menurut aku sih model Jeep yang paling Jeep ya CJ7. Basicnya memang orang mengenal Jeep itu adalah karena CJ7 ya. Bukan karena Cherokee sih, bener juga sih. Tapi ya Chef ya, ini mobil nggak enak gini dipakai di aspalnya kiri kanan ini kenal deh. Emang khasnya Jeep itu sih. Emang khasnya Jeep begitu. Oke, jadi guys, jadi ini ya, gua kalau kalau gua bicara soal mobil, kalau gua ngebajak mobil, semua kejelekannya pasti gua omongin. Dan ini menurut gua salah satu kekurangan ini mobil adalah gua megang setirnya tuh nggak bisa yang santai gitu. Jadi harus gerak-gerak gitu loh guys, karena nggak mau lurus gitu. Itu khas Jeep itu sih. Itu khas Jeep ya? Regular JK pun. JK pun juga sama seperti JK itu. pun tetap ada feeling lari-lari. Tetap ada ya? Tetap ada. Oke, jadi itu bukan karena sebuah kesalahan atau maksudnya ya karena misalnya biasanya ya nih mas lupa spuring gitu kan, biasanya ada tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Emang mungkin dari konstruksi kaki-kakinya ya bang ya Jeep ya. Oh, dari konstruksi kaki-kakinya. Terus kalau misalnya mesin ganti, gearbox tuh ganti juga? Gearbox tetap manual. Tetap bawaannya dari tetap bawaan CJ. Tetap bawaan CJ. Jadi benar-benar cuman di mesinnya doang. Nah, itu salah satu pengen CJ karena manual. Oh. Emang cari manual. Soalnya di Jember nggak macet sih ya. Nggak macet. Kalau di Jakarta sih dia bunuh diri nih pakai manual gini ya, mobil kayak gini. By the way nih, pada saat kamu bangun mobil ini, ada perasaan nggak sih? Aduh menyesal nih karena modifikasi bagian ini, kenapa nggak bagian ini, atau menyesal nih gitu? Ada nggak sih perasaan hal-hal yang kayak gitu, Cok? Jujur dari dalam hati nih gitu. Mungkin yang paling menyesal sih mesin mungkin ya. Mesin karena menurut aku sih agak overspec sih buat agak overspec dan dihitung-hitung nih totalnya udah dapat regular YJ nih mas. Gila. Jadi ya, tapi kenapa pada saat itu memilih untuk kalau menyesal untuk mesin ya, kenapa pada saat itu memilih untuk ngomprak-ngaprik mesin? Nah itu mas, awalnya sih cuma bikin segerin mesin doang. Awalnya pengen segerin mesin. Ya, overhaul, Oke. luar dalam. Oke.
coba setelah pikir-pikir, waduh mumpung lagi dibongkar nih, Mumpung lagi di bawah. di bawah mesin, Ada, apakah guys. sekalian stroke. Nah, itu hampir semua anak mobil tuh melakukan seperti itu, guys. Beneran deh. Ya, mumpung lagi digantung nih mobil, kayaknya ganti busing-busing lucu nih tuh. Contoh kan, Iya, kayak iya. gitu kan. Maksudnya Iya, iya, hal itu sering terjadi di beberapa ya anak-anak mobil lah. Biasanya kalau anak-anak modifikasi tuh wah, mumpung nih lagi ini apa segala macam, Akhirnya kemana-mana, akhirnya kemana-mana. kemana-mana. Bener sih, gue setuju sih kalau sama itu. Tapi gue beneran agak susah nyetir ini nih, karena kiri kanan kulihat saja itu nggak pasti nih. Terus, aduh, ini agak susah guys, sumpah. Gue megang setir lurus, mobilnya tuh lari-lari, jadi kita mesti ngimbangin dengan tangannya. Gak capek Jeff, gue kayak gini Jeff. Jarang dipakai nih. Awalnya sih capek. Awalnya capek. Awalnya sih capek. Habis itu jadi Lama-lama kebiasaan. kebiasaan. Oh, oke. Terus kalau misalnya kita boleh ngobrolin soal budget nih, soal budget. Coba kita, mumpung kosong gas dulu dikit deh. Buset. Gila lucu banget tenaganya. Ini tuh inline six ya? Inline six. Inline six lucu banget tenaganya, gila ya untuk di Jeep sih. Bener sih, kamu bilang overkill sih bener sih. Ini over banget untuk Spek ya. iya untuk sekelas Jeep kayak gini ya. Iya untuk buat harian sih agak over sih. Bener. Saya setuju dengan yang masalah itu. Gokil. Ya ini agak niat ya bangun CJ7 buat daily. Kalau basicnya tuh CJ7 tuh punya power steering ya sih? Belum kan? Ini Jadi, power steering Cherokee. ini pakai power steering Cherokee. Ya. Ini hampir semuanya hampir perpaduan antara CJ7 dan Cherokee nih ya. Nah, itu yang bikin cost-nya lebih tinggi daripada kita bangun Cherokee. Oh, kalau untuk kaki-kakinya sendiri, Masih asli CJ. asli aslinya CJ, Karena nggak dirubah. gearbox pakai CJ, jadi keluar gardannya, pombolnya nih Hah? CJ keluar kanan, Cherokee keluar kiri. Oke, Jadi mesti tetap masih tetap ya. tetap. Kalau kayak mobil-mobil Jeep kan biasa ada yang suka ditinggiin tuh, Cak. Iya. Ini kamu termasuk salah satu yang suka ninggiin mobil juga. Apa sih itu sebutannya kalau di anak Jeep itu? Lift kit ya. Iya, lift kit ya. Lift kit. Nah, cuma ini nggak pakai sih. Oh, itu nggak pakai ya? Orientasinya sih untuk City. city, Oh, biasanya yang pakai lift kit itu memang untuk yang buat ke off-road ya? off-road. Oke. Tapi banyak juga sih sekarang Hah? city sneaker yang pakai ban gede-gede. Iya, pada pakai ban gede-gede gitu. Tapi kalau ini memang sengaja nggak dipakein ya? Nggak dipakai. Oke. Iya bener juga sih, karena dipakainya emang buat dalam kota ya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman nih kalau misalnya boleh kita memberikan usulan ketika mau bangun mobil atau mau modifikasi mobil, sesuaikanlah sama kebutuhan, ya kan? Sesuaikanlah sama, setuju nggak kalau seperti itu, ya kan? Setuju banget. Ya kayak misalnya, ya emang suka dengan mobil CJ nih, kayak Seviro gitu ya. Dia suka dengan mobil CJ ini, dia bangun memang sesuai dengan kebutuhannya. Ya kebutuhannya apa? Ya buat daily, ya kan? Cuman kalau ada perasaan menyesal ya seperti yang tadi Seviro bilang, dia cukup menyesal karena mesinnya terlalu Overspec sih. overspec untuk buat daily. Tapi emang kamu pakai mobil ini daily, Cak? Nggak juga. Nggak juga. Itu tadi pertanyaannya. Kalau gitu, selama 1 bulan ini mobil keluarnya berapa kali? Jujur. Keluar paling minggu pagi. Minggu pagi? Minggu pagi pun nggak selalu ya. Mungkin ya 2-3 kali lah. Sebulan 2 atau 3 kali? Iya. Sebulan 2 atau 3 kali? Emang sebetulnya sih seneng ngebangunnya ya Mas. Seneng ngebangunnya? Seneng ngebangunnya. Oh. Udah jadi ya gitu-gitu aja. Terus kalau menikmatinya gimana sih, Jeff? Maksudnya kayak banyak orang ya antusias mobil gitu ya. Mereka menikmati mobil beda-beda ya. Contohnya kayak misalnya aku menikmati bangun mobil drifting dengan aku drifting gitu kan. Oh, aku puas dengan tenaga yang besar gitu misalnya. Nah, kalau kamu nih bagian tipe yang menikmati mobilnya gimana? Jadi nyetir Jeep itu feelingnya ya seneng. Ya emang apa ya? Ya Menikmatinya selera pada saat menyetir. pada saat nyetir, terus lihat tongkrongannya, Oh. seneng modelnya. Jadi kamu tipikal orang yang kalau misalnya lagi boring terus ngeliatin mobil, dengan ngeliatin aja sudah menikmati. Ya, Seperti itu. ya salah satunya itu. Salah satunya itu ya untuk menikmati mobilnya ya. Ya pastilah semua kan. Iya benar. Kalau gitu kita bocor-bocoran soal harga. Berapa banyak
rupiah yang kamu habiskan untuk beli dan membangun, kurang lebih aja. Sampai jadi kayak sekarang nih. Kurang lebih ya 270-an lah. 270-an untuk ngebangun mobil ini ya. Padahal Wrangler YJ Mas. Segitu sih dapat. Padahal dapat tuh ya, yang Wrangler yang lebih baru. Sorry. Dapat. Itu yang bikin kepikiran sih. Oh. Kenapa nggak YJ langsung? Kenapa nggak YJ langsung? Padahal kalau diukur-ukur sama jatuhnya ya. Ya. Kalau gitu pertanyaan yang paling ngeselin sih sebenarnya nih. Seandainya ini dijual, mobil yang kamu bangun ini, yang kamu sayang ini dijual, kamu mau ganti dengan apa sih? Sebetulnya belum ada kepikiran. Malah kenapa salah satu alasan kenapa ambil CJ7. Nah, besok bosen nih. Pakai off-road enak nih CJ7. Oh, oke. Iya bener sih. Nggak salah sih, itu bener sih. Tapi kalau seandainya ini harus dijual, misalnya istrimu bilang pokoknya nggak mau tahu mobil itu harus dijual, males ngeliatin di garasi dan segala macam. Udah titik. Ketika ini kamu jual, kamu akan beli mobil apa? Mungkin Jeep lagi. Jeep apa tuh? Ya mungkin kalau dari CJ ya mungkin YJ ya. YJ ya? YJ. Kisaran harga segitu sih YJ. YJ ya? YJ. Oke, gila guys. Itu tadi ngobrol-ngobrol sama Ceviro tentang mobil kesayangannya, ya mobil mainannya dia nih ya, Wrangler. Tapi belum bisa disebut Wrangler ini ya? Belum sih. Belum ya, masih CJ7 ya? CJ7 ya, Jeep CJ7 yang orang mungkin pertama kali tahu Jeep ya gara-gara mobil ini gitu. Dan kita udah nanya-nanya sama Ceviro, udah dibocorin semuanya kenapa dia memilih ini. Ya kurang lebih itulah yang kalian dapatkan lah kali ini. By the way Cev, thank you banget. Salaman dulu, thank you udah diizinin buat ngebajak mobilnya yang nyetirnya kayak di perahu ya, tapi memang ternyata feeling nyetir Jeep itu beda guys. Udah dibocorin ya harga-harganya luar biasa sih emang sih. Tapi ya kalau buat gue pribadi sih mobil ini untuk mobil malam minggu gitu atau untuk mobil weekend sih oke. Tapi kalau untuk dijadiin buat daily sih gue masih mikir ya 20 kali lah. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sekali lagi nggak bosan-bosan gue ingetin, tetaplah berhati-hati dalam berkendara dan adios.